Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara pengajian bulanan Masjid Al-Hikmah. Kali ini bersama dengan Ustaz Dr. At-Tabib Lutfi MA. Beliau pernah alhamdulillah pernah ikut safari dakwah ya, mengisi safari dakwah, termasuk juga ke Masjid Al-Hikmah sebenarnya. Jadi Ustaz Lutfi ini pernah datang ke Masjid Al-Hikmah sekitar tahun 2010 dalam rangka safari dakwah Ramadan ini. Dan mari kita sapa dulu dengan Ustaz At-Tabib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik Pak Budi, terima kasih. Khususnya saya sampaikan salam silaturahim kepada seluruh pengurus Masjid Al-Hikmah di New York. Terima kasih pula saya pernah menginap kalau tidak salah di Masjid Al-Hikmah ini. Luar biasa bagaimana para pengurus betul-betul ya memberikan perhatian yang besar pada kami. Alhamdulillah. Sebetulnya saya 2 kali Pak Budi, 2009 dan 2010 ya ke Amerika dan ke Kanada waktu itu, yang diinisiasi oleh ICMI, kemudian setelah itu oleh IMSA. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja kepada materi pengajian bulanan Masjid Al-Hikmah New York. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita berhenti sedikit pun, sedetik pun untuk tidak mensyukuri karunia-Nya. Karena anugerah Allah pun tidak pernah berhenti sedetik pun. Semuanya dalam rangka kebaikan-kebaikan dunia kita, dan tentu dalam rangka pula mempersiapkan kemuliaan akhirat kita semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita bukti cinta kita kepada baginda. Tentu cinta ini melahirkan ketaatan kita. Kecintaan ini menjadikan kita ingin meneladani, mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya adalah sunnah yang kita lakukan pada pagi waktu New York, malam waktu Indonesia bagian barat, yaitu majlis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, bersilaturahim secara virtual, yang mudah-mudahan malaikat-malaikat mendoakan rahmat Allah turunkan, ketenangan meliputi kita semuanya, dan nama kita disebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas adalah tema yang panjang ini Pak Budi, ya mungkin berseri, tapi ini sebagai pengantar. Kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran dan ibrah mereka, atau pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari kisah-kisah para nabi. Al-Quran Allah tetapkan isinya banyak mengandung cerita, yang jumlahnya adalah 3/4 Al-Quran itu isinya adalah cerita, isinya adalah sejarah, isinya adalah kisah. Ada kisah manusia, ada kisah hewan, bahkan kisah alam, bahkan kisah masa yang akan datang, kisah di alam kubur, kisah juga bagaimana di dalam surga dan neraka, kisah sebelumnya Nabi Adam, Iblis, kisah-kisah para nabi. Itulah keagungan Al-Quran jika dikaitkan dengan kisah. Di antara kisah, maka yang terbanyak adalah kisahnya para nabi. Ya, dan dari nabi-nabi Allah yang terbanyak adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Padahal tentu nabi-nabi Allah jumlahnya tidak bisa kita hitung. Tapi menunjukkan betapa Al-Quran memperhatikan kisah
Al-Quran sangat menekankan kepada cerita. Dan cerita yang terbaik adalah cerita para nabi. Bahkan ada satu kisah di surat Yusuf ayat ketiga. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Kata Allah, Muhammad, kami akan ceritakan kepadamu. Berarti, wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu. Kita sebagai orang tua, ceritakan kepada anakmu. Anak pun ceritakan kepada temannya. Guru pun ceritakan kepada muridnya. Kisah yang terbaik, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Imam Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran mengatakan, saking banyaknya kisah Nabi Musa, Allah menyebutnya di 120 ayat. Masya Allah. Inilah bentuk penghargaan Allah kepada para nabi. Kisahnya banyak, memenuhi ayat-ayat Al-Quran. Kisahnya pula ada yang khusus satu nabi. Misalnya surat Yusuf itu khusus satu nabi. Tapi ada di dalam surat semua nabi disebutkan. Namanya juga Al-Qasas. Apa Al-Qasas? Cerita-cerita. Kisah-kisah isinya adalah tentang nabi. Malah ada juga ya kisah nabi-nabi di surat Asy-Syu'ara, di surat Hud dan lain sebagainya. Inilah gambaran secara ringkas pentingnya kita insya Allah malam hari ini membahas Al-Quran, membahas kisah manusia-manusia paling mulia, nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hajj ayat 75 layak untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah. Allahu yastofi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Menunjukkan kalau itu dipilih menjadi rasul, menjadi nabi, pasti manusia istimewa. Pasti manusia spesial di mata Allah. Inilah cara Allah memuliakan sekian banyak dari kita manusia melalui jalur kenabian. Tapi kita dimuliakan oleh Allah tentu tidak jalur kenabian karena sudah berakhir dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita dimuliakan dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita, dengan ketaatan kita. Insya Allah. Kalau para nabi diistimewakan. Kita sebagai umatnya Allah memuliakan kita kalau kita banyak beribadah, banyak beramal soleh. Kenapa para nabi? Para nabi adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, kalau kita bahas secara keseluruhan kisah-kisah nabi di dalam Al-Quran, maka para nabi itu ada yang Allah ceritakan. Tapi ada nabi-nabi yang tidak diceritakan. Kita mengenal 25 nabi dan rasul. Itu yang banyak diceritakan. Padahal setiap umat ada nabinya. Tapi ceritanya tidak sampai ke kita. Maka Allah memilih di surat Ghafir ayat 78. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan. Namun ada pula yang tidak kami ceritakan. Malah yang diceritakan lebih sedikit dari yang tidak diceritakan. 25 nabi itu kan sedikit dibanding sekian nabi yang tidak Allah ceritakan. Namun begitulah cara Allah. Kenapa diceritakan? Karena ini banyak ibrahnya, banyak pelajarannya, banyak hikmahnya. Dan nabi-nabi ini adalah nabi-nabi yang kalau dibuat ranknya, dibuat levelnya, memang ini nabi-nabi yang punya keistimewaan, punya keutamaan, dan banyak berkaitan dengan umat manusia. Nabi dan kaumnya, nabi dan umatnya perlu Allah ceritakan karena sebagai ibrah, bahan pelajaran bagi kita semuanya. Sungguh rasul-rasul telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu wahai Muhammad dahulu. Namun rasul-rasul juga ada yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan ada seorang nabi yaitu Nabi Musa yang Allah istimewakan. Wa kallamallah
Musa taklima. Dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa secara langsung. Disinilah beberapa ciri Nabi, beberapa keutamaan Nabi yang beragam. Maka yang bisa ditiru adalah akhlaknya, perbuatannya, perilakunya. Ini sekedar contoh saja bahwa Allah mengistimewakan Nabi Yusuf dengan kegantengannya, Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, Nabi siapa lagi? Nabi Yunus ya, yang doanya mustajab, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam adalah nabi pertama yang berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekian banyak nabi, ada keutamaan. Begitulah keagungan para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang inti tadi kita sampaikan di akhir surat Yusuf. Karena surat Yusuf ada satu-satu, ini mudah. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah mereka, kisah para nabi, kisah orang-orang soleh, itu terdapat pengajaran. Pengajaran itu ibrah bagi orang-orang yang berakal. Padahal kita semuanya berakal. Tapi bahasa ulul albab itu menunjukkan yang mengambil pelajaran itu orang-orang yang mampu menggunakan akalnya dengan baik. Karena ada yang masa bodoh. Ya. Pelajaran dahulu tidak diambil. Ada manusia yang begini, ini kebaikannya tidak dicontoh. Ada manusia buruk diabadikan di dalam Al-Quran, malah dicontoh misalnya. Berarti dia tidak mengambil pelajaran. Kenapa ada kisah para nabi? Karena pada kisah mereka, kata Allah, ada ibrah. Dan kisahnya bukan cerita fiktif, bukan cerita yang dibuat-buat. Tapi ceritanya cerita yang benar. Ceritanya cerita yang syarat dengan hikmah. Syarat dengan keutamaan. Syarat dengan petunjuk. Syarat dengan rahmat bagi kaum yang beriman. Maka para ulama mengatakan, menggali kisah-kisah para nabi, mempelajari kisah-kisah para nabi, itu adalah kemuliaan bagi kita. Ya, maka ada bahasa sekarang mungkin success story. Orang ingin sukses, baca kisah orang-orang sukses. Ingin kita dimuliakan oleh Allah, kita baca kisah manusia yang paling mulia, nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keutamaan masing-masing. Ya, karenanya masing-masing nabi punya sejarah yang berbeda, supaya pelajaran bagi kita pun amat sangat beragam. Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu yang Allah muliakan. Betapa kisah-kisah para nabi, kalau kita bahas satu persatu, amat syarat dengan ibrah, dengan pengajaran. Allah tekankan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah mereka terdapat pengajaran, ibrah bagi orang-orang yang memiliki akal. Ini dari Abu Umamah, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi, berapa jumlah para nabi? Yang tadi kita sampaikan, jumlah para nabi di dalam hadis Imam Ahmad adalah 124.000. Di antara mereka ada Rasul. Dan kata beliau, Jamman ghafira, jumlahnya sangat banyak. Jadi 124.000 itu adalah perkiraan. Karena di akhir hadisnya, Jamman ghafira. Kaidahnya, wa immin ummatin illa khala fiha nazir. Kata Allah, setiap umat ada nabinya. Setiap umat ada rasulnya. Karena agar terbimbing, kita butuh nabi, butuh pembimbing. Jangankan ini perjalanan 70 tahun. Bapak Ibu mungkin ada yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Ya. Perjalanan ini kan panjang. Kita menunaikan wisata, menunaikan ibadah umroh, kita butuh pembimbing. Padahal cuma 10 hari. Padahal cuma, kalau haji dari Indonesia 40 hari. Padahal cuma 40 hari kita butuh pembimbing. Kadang tidak cukup satu. Kita bawa 2 pembimbing. Kenapa? Supaya dapat membimbing dengan lebih baik. Di sekolah pun perlu guru. Bahkan sekarang diminta guru itu jangan banyak-banyak muridnya.
karena nanti sulit membimbingnya. Jumlah manusia yang sangat banyak ini membutuhkan pembimbing. Dahulu pembimbingnya adalah Nabi. Setelah ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pembimbing kita, kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah pewaris para nabi.